Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 8 September 2024. Kita akan menyusuri perjalanan darat dari Desa Gele menuju ke Desa Bobong. Dari ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut menuju ke ibu kota Kecamatan Taliabu Barat, sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. September 2024 adalah musim panen cengkeh, di mana hari ini banyak masyarakat yang sedang melakukan penjemuran cengkeh. Suasana masih pagi sehingga di jalanan masyarakat banyak yang sedang melakukan kegiatan penjemuran cengkeh. Nah, kita melintas di depan bengkel Indah, bengkel roda 2. Tabea, pelan-pelan saja, santai. Banyak orang sedang menjemur. Permisi. Lurus terus. Nah, bagi saja. Tidak akan dapat jalan mulus orang sampai di lewat ini di Desa Bawang. Nanti di Banai baru dapat jalan impres. Kalau ini SD impres. Ini sampai sekolah dulu ini. Pelan-pelan belok kanan di sini. Belok di sini, jalan alternatif karena jalan poros Ledenggele belum bisa digunakan. Semua orang masuk di jalan jalan alternatif. Jalan lurus ini tembus ke Ponpes Darul Amanah. Belok kiri ya. Oke deh. Tabea. Pilih Abdi menuju Taliabu Emas. Solusi untuk membangun Taliabu yang infrastrukturnya masih sangat terbatas. Permisi. Saat ini kita melintas di jalan alternatif, jalan swadaya yang melewati depan Madrasah Aliyah Negeri. Ya, di sini banyak yang baru mulai membangun ini. Ada rumah baru lagi. Jalanan antar kecamatan melintasi jalan swadaya. Nah, ini depan Madrasah Aliyah Negeri. Wah, bangunan barunya sudah mau hampir selesai nih.
Ini ruas Gele Salati lewat depan Madrasah Akhir. Nah, pohon cengkeh, ada jambu, ada juga rumput, hutan. Ini sebenarnya kebun semua, cuma rumputnya kurang diperhatikan oleh para pemilik kebun. Kalau di Manado ada jalan model begini, Juan? Tidak ada. Ya, inilah ruas Gele Salati atau Onemai Salati melintasi depan Madrasah Atia Negeri yang jalannya kasihan babak belur. Seakan-akan negeri ini tidak ada pemerintahnya ini. APBD mencapai 900-an miliar, tidak mampu memperbaiki jalan yang hanya 1 kilometer. Ya, cuma lain dari itu juga hampir tidak ada jalan. Tamannya di pantai selatan itu ya kasihan. Pantai selatan Pulau Talebo sampai hari ini nyaris tidak ada jalan raya. Jalannya berair, padahal hujan ini sudah berapa hari yang lalu dia turun ini. Berarti atau kemarin hujan deras di sini. Waduh, ini baliho calon gubernur sudah hancur diterpa badai. Ini jalan rabat beton yang mangkrak. Jalan ini yang sempurna cuma di depan SMP ini. Kurang lebih 100 meter saja yang selesai dikerjakan. Ya, lain dari itu cuma separuh jalan. Nah, ini cuma separuh jalan. Ini adalah Desa Salati, salah satu desa di ruas Jalan Gele Bobong. Jalannya cuma separuh jalan, dan yang sebelahnya sudah menjadi aliran air. Jadi jalan ini justru menghambat aliran air ini. Permisi, Bobon dulu. Hah? Sebelah, Jalan Kerata ya? Oh ya, di sebelah jembatan. Ini jalan tembus Bobong juga itu, tapi jalan logging, jalan lama. Lewat setapak terus. Sih, mantap. Ini orang di sini bilang jalan setapak ini yang begini nih. Nah, ini simpang 4 menuju ke Rata, juga tembus Bobong ini. Andai kata pemerintah mau membangun, ini bisa ini. Dan itu dekat, kalau ke Bobong dekat. Nah, kalau depan ini jalan menyusuri perkampungan di pesisir pantai. Begitu. Desa Salati banyak pohon kelapa. Jadi kalau di Manado sama sekali tidak ada jalan begini. Tapi karena bawa motor nyaman ini, kayaknya macam terbiasa. Macam orang yang sudah terlatih di jalan begini. Kan intinya pelan-pelan toh.
Bisa dipilih-pilih mana yang bagus. Ambil tengah saja, tidak apa-apa. Boleh. Mana? Lede? Oh, saya kira Iriswan. Mirip-mirip. Mirip bos SPBU Lede. Kasihan jalannya ini, berkolam-kolam, berlumpur-lumpur. Nah, di depan itu yang parah itu. Intinya pelan-pelan supaya bisa dipilih mana yang bisa dilalui. Ambil kiri saya dulu. Kiri-kiri ya. Iya. Dari mana? Oh, bukan main. Baru ambil kanan. Ya, kasihan ini. Inilah jalan Ruas Salati Beringin. Sudah 21 tahun sebagai daerah otonomi baru, sebagai Kabupaten Pulau Taliabu sudah 11 tahun, sebagai Kabupaten Kepulauan Sula mekar dari tahun 2003. Ya, jadi sebagai Kepulauan Sula itu kurang lebih 11 tahun juga, atau kurang lebih 8 tahun mungkin. Lalu sebagai Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu sudah 11 tahun. Kondisi jalannya seperti ini. Babak belur. Seimbang motor karena sesuai body. Nah, stabil. Kalau saya bawa ini oleng ini karena ringan. Berat tidak sampai 65. Jadi jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu setelah 79 tahun Indonesia merdeka dan 21 tahun sebagai daerah otonomi baru dan 11 tahun sebagai Kabupaten Pulau Taliabu yang mekar tahun 2013. Kondisi infrastruktur jalannya seperti yang sedang kita saksikan dalam video ini. Inilah hasil kerja bupati yang membangun dinasti politik. Ya, Alion Mus berkuasa atau menjabat sebagai bupati selama 2 periode di Kabupaten Pulau Taliabu. Jalannya seperti saat ini. Saya tadi ini salah, mestinya pakai jengkil bot. Parah. Bapak Ibu yang sedang menonton, lurus saja apa? Boleh. Terserah. Nah. Lurus. Ini ada jalan alternatif ini, tapi kita lurus saja. Ini jalan-jalan yang menyengsarakan.
Bupati 2 periode Taliabu Alionmus saat ini calon gubernur Maluku Utara dengan meninggalkan kisah pembangunan seperti yang kita lihat dalam video ini. Mohon perhatian kepada seluruh jiwa pilih seprovinsi Maluku Utara untuk berpikir cerdas, memilih calon bupati yang memiliki prestasi yang baik di daerahnya masing-masing. Pilihlah calon gubernur yang memiliki prestasi yang membanggakan di daerahnya masing-masing. Jangan pilih calon bupati yang gagal seperti yang kita lihat dalam video ini. Ya, duluan. Anak muda di sini banyak beli motor trail. Karena dia pikir jalan ini tidak akan diperbaiki. Tidak tahu kapan mau diperbaiki jalan ini. Ini sudah pernah dianggarkan senilai 6,6 miliar dari Beringin sampai di Salati, tapi mangkrak. Nah, tinggal ikut DP belakang. Tapi turun pelan-pelan saja. Baik, so tinggi nih motor ini, sudah dikasih tinggi. Tidak usah khawatir kandas. Terus lurus saja, bagi. Nah, beginilah jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, ruas Salati Beringin Salati Gelelede. Ya. Jalan ini baru berjarak 26 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, di mana di sana ada rumahnya Alionmus, kantor Bupati Pulau Taliabu, kantor DPRD Pulau Taliabu, dan seluruh jawatan dinas ada di sana, di Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini baru 26 kilo, kondisinya seperti ini. Kabupaten tetangga yang mekar bersama Taliabu yang namanya Kabupaten Banggai Laut, hanya 4 tahun jalannya semua sudah aspal. Santai Mbak, mantap. Hanya 4 tahun Kabupaten Banggai Laut, kabupaten tetangga yang mekar bersama Pulau Taliabu, seluruhnya sudah aspal mulus dan tidak lagi jalan PC seperti ini. Di Taliabu, lihatlah dengan mata kepala, sudah 21 tahun dipimpin oleh keluarga tertentu. Masyarakat Taliabu sudah kenal, saya tidak sebut namanya, dan satu partai politik. Kondisinya seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Lupa tadi saya kasih jengkel bot tadi. Ada jengkel bot, so siap dan pekos kaki. Aduh. Cuma karena ngana yang bawa ini stabil motor ini. Kalau saya yang bawa ini baru bonjengana bisa terbanting orang di sini. Tidak jauh lagi, tinggal sekitar 200 meter lagi. 1, 2, 3. Ya, sekitar 200 meter lagi. 6 tiang listrik 200 meter. Oh, masih lebih lah. Hampir 300 meter lagi. Tapi yang parah tinggal 100 meter lebih. Wah, ini mobil dari mana ini? Ini mobil-mobilnya Pemda ini, double gardan begini. Karena orang tidak mau bikin jalan, makanya beli mobil double gardan. Sementara masyarakat kita kasihan dengan motor metik. Ya, beli motor metik ini bukannya pilihan, tapi ini keterbatasan. Karena mau beli motor trail itu kan kecuali 30-an juta harganya itu. Sesama dengan beli mobil bekas. Kita berhenti dulu, kasih dia lewat. Ambil. Pinggir. Nah, oke.
Ya, beginilah kondisi jalan raya antar kecamatan Pulau Taliabu. Ini mobil dinas Pemda Pulau Taliabu dari dinas apa ini? Penanggulangan bencana atau apa namanya? Ya. Mereka menggunakan mobil kayaknya Triton ini, Triton 4x4. Ini mobil BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Ya, seperti itu. Mereka ini nyaman ini, pakai mobil-mobil yang seperti itu, pakai speedboat. Ya, sementara masyarakat kasihan hanya bisa beli motor. Ya, mereka bisa beli mobil 4x4, tipe apa saja karena pakai APBD, uang rakyat. Pakai uang rakyat untuk beli mobil off-road yang mahal itu. Sementara masyarakat kasihan dengan segala kekurangan dan keterbatasan membeli kendaraan ya ala kadarnya, yang penting tidak jalan kaki, berjalan di jalan lumpur yang harusnya pemerintah membangunnya. Tapi sistem pemerintahan di negara ini nampaknya memberikan peluang kepada mereka-mereka yang berwatak jahat untuk terus berkuasa. Ya, sedikit lagi kita sudah sampai di jalan yang agak nyaman. Gas, ya oke. Ini ada tanah Damato, tapi cuma sepotong yang ditimbun. Andai kata tanah Damato ini digunakan untuk menimbun seluruh daratan Taliabu sepanjang ruas jalan Taliabu, keliling Pulau Taliabu yang cuma 400-an kilometer, itu tidak akan ada lagi jalan lumpur sebenarnya. Kita sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya, depan rumah makan Mas Randi. Wih, banyak ucengke, mantap. Kita berada di jembatan Beringin Jaya, jembatan miring. Ya. Di bawahnya adalah sungai Beringin Jaya, sungai yang tidak pernah dinormalisasi, dan di sebelah baratnya ada jembatan juga yang mangkrak, hanya tungkunya atau hanya tiangnya. Miring lagi. Ada di sana, tidak jauh. Ini menjadi objek wisata yang bagus untuk dipandang-pandang oleh BPK, KPK, dan lain-lain. Lihat sini, nah, biar dia air tapi dia padat. Nah, kalau di sana lumpur ya. Gas! Ya, mantap. Oke, sudah di aspal kita. Alhamdulillah, kita saat ini iya kah? Jadi di Manado jalan ke kebun lebih gagah dari jalan ini. Masya Allah. Itu baru pemerintah yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Kalau pemerintah yang biarkan masyarakat di jalan itu tidak berkemanusiaan, itu tidak Pancasilais. Tidak menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Adil itu artinya kalau pejabat itu pakai mobil, masyarakat juga harus pakai mobil. Itu baru adil dan beradab. Tapi kalau pemerintah naik mobil, naik speed, masyarakat jalan di PC, itu tidak ada adab, tidak ada keadilan. Begitu. Maka pemerintah jenis ini tidak boleh didukung lagi harusnya. Masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, jangan pernah mau mendukung bupati, wali kota, gubernur yang tidak mau bangun jalan. Atau presiden yang tidak mau bangun jalan. Nah, tapi kalau dia perhatikan jalan, jembatan, nah itu wajib diperhatikan karena masyarakat kita ini kebutuhannya itu banyak di jalan raya. Aktivitas ekonomi itu berada di jalan. Mereka mau ke kebun, mau ke pasar, mau ke kunjungi keluarganya, mau berdagang, kan semua menggunakan jalan raya itu. Semua negara yang maju di dunia ini, bahkan negara ateis komunis yang ada di Cina sana, itu maju kaya raya karena mereka membangun infrastruktur jalan yang baik. Nah, kita orang di Indonesia ini satu-satu cerita DP ibadah lah, rajin haji lah, sembahyang apa segala macam, korupsi merajalela. Mendingan komunis sekalian. Nah, Cina itu komunis, maju luar biasa. Rusia komunis, maju. Korea maju. Kita orang Indonesia, dasar negaranya berkemanusiaan yang adil, tapi ya, faktanya apa yang kita lihat di video ini, sepertinya lebih bentuk kemanusiaan yang mereka pahami. Ya.
kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya seperti yang kita lihat dalam video ini. Pemerintah menggunakan mobil 4x4 atau speedboat yang harganya ratusan juta bahkan miliaran. Ya itu dia punya jalur gas. Mantap sekali. Inilah Sungai Waibua yang tidak pernah ada jembatannya selama Indonesia merdeka, selama Kepulauan Selam Mekar 2003, selama Taliabu Mekar 2013. Pelan-pelan kita ikut dia. Oh, jangan. Oh, bisa ya? Oh, bisa. Nah, ikut dia saja. Nah, bisa. Gas. Oke, mantap. Sudah dangkal berarti. Biasanya kita masuk jalan potong di hutan. Kan? Maju pelan. Oke. Sip. Berarti ngana so boleh bola balai bobong ini. Rampa yang lengkap di Bobong. Kalau di Gele DP Pasar seminggu sekali itu pun tidak lengkap. Padahal pasar tertua di Pulau Taliabu itu ada di Gele. Ya karena infrastruktur yang seperti ini membuat ya para pedagang akan lari ke ibu kota. Karena memang konsep pemerintah di Indonesia ini dari dulu sampai kini itu fokus pembangunan itu di ibu kota. APBD yang harusnya untuk satu kabupaten itu dipakai untuk ibu kota. Jadi yang menikmati pembangunan itu orang yang hidup di ibu kota. Baru bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, model begitu. Jadi harusnya dirubah itu Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab khusus ibu kota. Ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, ya, gitu. Harus dirubah itu. Sesuai dengan fakta. Kalau keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, ya di mana ada manusia, di sana harus dibangun. Begitu. Jangan cuma di ibu kota, tapi seluruhnya. Seluruh desa itu harus dijangkau oleh fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ini ibu kotanya double-double. Lihat, ada anggaran dana desa dia dapat. Ada anggaran ADD. Jadi DD dengan ADD itu masuk di kades-kades di ibu kota. Tambah lagi dengan APBD lagi. Difokuskan untuk lebih banyak membangun ibu kota. Jadi mereka double. Nah, kita orang kasihan di desa-desa ini ya tinggal DP tampias-tampias orang lu bilang. Tinggal dia punya percikan-percikan kecil. Mantap rata. Karena punya feeling kuat. Tahu di mana tempat yang rata. Kalau saya tadi tidak tahu di mana yang rata ini. Kabur ini. Airnya ini kan air-air campur lumpur ini jadi DP dasar tidak ditahu. Oke deh. Mantap sekali. Banyak orang yang kita jumpa di jalan tidak dikenalin. So pakai helm, pakai jaket, pakai kacamata lagi. Kita sudah berada di daerah Liandata. Ini desa Beringin yang kedua. Desa Beringin 3 kali pindah dari Waihaya, Lopon Waihaya atau Pantai Waihaya, kemudian ke Liandata. Ini desa keduanya Beringin Jaya di sini. Lalu dipindahkan lagi oleh Pak Camat ke desa Beringin Jaya sekarang ini. 3 kali pindah kasihan dengan biaya sendiri itu. Bukan negara yang tanggung atau kecamatan. Pak Camat itu hanya main perintah saja. Ini harus jadi perhatian kepada kita semua bahwa ada sejarah perpindahan desa 3 kali. Di Pulau Taliabu hanya perintah camat saja. Luar biasa main perintah pindah-pindah rumahnya orang. Ini jalan ke perkebunan garis merah. Ini tempat yang ada mistiknya sekitar sini. Banyak kejadian mistik. Ya, orang bilang angker lah. Ada uka-ukanya. Yang ini adalah jalan raya ruas Keramat Bobong yang baru berjarak 4 km dari kantor DPRD Pulau Taliabu dan rumah pribadi Bupati Pulau Taliabu Alion Mus.
Ini seperti ini jalannya dan sungainya tidak dinormalisasi, dan ketika banjir dan hujan deras sungai ini meluap ke tengah jalan. Inilah hasil kerja Bupati 2 periode dan calon gubernur Provinsi Maluku Utara, Alion Mus.